Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi semua Telkomers SMK Telkom Medan, khususnya jurusan TKJ. Kali ini Bapak Irwansyah akan menyajikan penyelesaian ujian kompetensi keahlian TKJ tahun 2021 untuk paket 3. Baiklah, kita akan mulai lihat soalnya dulu. Di mana di sini di ujian kompetensi kita akan memiliki perangkat-perangkat yang telah disediakan di lab, termasuk komputer, access point, smartphone dibawa sendiri ya. Kemudian ada switch, router board ya, dan lain-lainnya yang barang-barang kecil tentu disiapkan. Ada juga Apache, MariaDB, PHP, WordPress, itu adalah dari aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah yang kita lakukan, membangun sebuah web server dan database server, dan kemudian mengkonekkannya ke internet dengan mikrotik, menyambungkannya ke klien kabel dan wireless untuk 50 klien kabel dan 100 klien wireless. Membatasi bandwidthnya untuk kabel adalah 256 kbps dan untuk wireless hotspot adalah 128 kbps. Baik, kita lanjutkan lihat ini gambar kerjanya, dan sebentar lagi akan kita lihat bagaimana cara memasang kabel-kabelnya. Untuk koneksi ini adalah koneksi LAN ke internet ya, Ether 1 ya, ini nampak mikrotik ya. Kemudian Ether 2-nya ini ke servernya yang ini, laptop ini atau komputer nantinya ya. Kemudian ada Ether 3 adalah LAN kabel untuk 50 klien. Ini salah satu kliennya ya, melalui switch ya. Kemudian Ether 4 nanti terhubung ke access point dengan metode hotspot. Oke, jelas ya anak-anak Bapak? Kita lanjutkan. Itu tadi pemasangannya, dan sekarang IP address. Ethernet 1, IP-nya akan diperoleh secara statik 192.168.1X. X adalah nomor meja kalian yang akan diundi pada saat nanti ujian. Kemudian Ether 2 adalah network 10.11.12.88 per 30. Ini untuk sambungan server. Jadi IP servernya nanti di mikrotiknya 89, kemudian di servernya 90. Ethernet 3 10.11.12.1 per 26. Ini untuk 50 klien. Tentu subnetnya adalah 255.255.255 berapa? Ayo, 192 ya. Ethernet 4 10.11.12.129 per 25 untuk 100 klien ya. Nah, 255 255 255 128. Oke, anak Bapak, kita lihat gambar rangkaian. Lihat di sini, Ethernet 1 dari internet sudah jelas tadi. Ethernet 2 ke server, Ethernet 3 ke switch untuk LAN. Nah, IP-nya ini nanti diberikan 10.11.12.11 sampai 10.11.12.60 untuk 50 klien. Dan Ethernet 4 10.11.12.128 itu akan dioperkan ke access point untuk nanti smartphone akan mendapatkan IP ini atau koneksi ini untuk dapat melakukan pengujian web server dan database server kita. Baiklah, kita mulai mengerjakannya. Pertama nantinya akan kita lakukan, di sini ada WordPress. Apa yang kita lakukan ya? Tentunya menginstal SAM Windows ya. SAM Windows ini x64 versi 8 ya. Kemudian nanti WordPress-nya kita ekstrak ya, klik kanan, ekstrak here, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini dulu ya, di sini. Kita install SAM ya, kemudian nanti akan kita dapatkan seperti ini ya instalasinya. Instalasinya akan kita dapatkan nanti ya, next saja, cukup mudah. Kemudian nanti hasilnya akan bisa kita lihat seperti ini ya. Ini sudah selesai. Nah, di sini ada finish. Finish selesai SAM-nya. Lalu folder WordPress ini kita copy ya. Kita copy dan pastekan ke C ini folder SAM, kemudian htdocs ya, htdocs, dan di sini nanti akan dapat kita peroleh folder WordPress-nya, kita paste di sini. Tetapi ingat, ini nanti kita rename. Tadi mula-mula ini WordPress kan,
Ini kita rename ya. Kita rename menjadi nama kalian sendiri. Nah, ini ya. Ini folder WordPress yang sudah di-copy. Ini hasilnya WordPress. Ini di rename. Tadi mula-mula seperti ini ya. Kita rename menjadi nama Anda sendiri. Ini saya contohkan nama saya. Oke ya. Nah, sudah bisa ya. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjutkan konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi kita. Kita akan ke local disk C, atau kita buktikan dulu ya. Nah, di sini kita akan dapatkan control panel ya. Control panelnya sudah bisa kita buka, SAM control panel. Jadi ini akan kita jalankan dulu. Kita coba dulu Apache yang sudah diinstal. Start Apache, kuning. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata hasilnya ya seperti itu ya. Start Apache-nya merah, kuning. Tidak bisa running ya, error. Kemudian kita start MySQL. Ya, ini hijau jalan. FileZilla juga jalan ya. Jadi nggak ada masalah dengan FileZilla ya. Oke. Jadi ini Apache-nya yang masalah. Masalahnya adalah portnya lagi digunakan. Baiklah, kita akan lanjutkan dulu konfigurasi agar Apache-nya bisa jalan. Pertama kita buka C, SAM, kemudian buka di sini htdocs, bukan htdocs, Apache tentunya, Apache. Kemudian di sini ada folder conf ya, conf. Jadi kalau ini saya perbesar, nah ini dia ya, local disk C, SAM, Apache, conf. Nah di sini ada httpd, kita buka saja ya. Ini kita open with Notepad ya, kita buka dengan Notepad. Lalu apa yang kita lakukan? Nah yang kita lakukan tentunya adalah setelah file ini terbuka, kita cari ini filenya ya. Nah, kita cari kira-kira 60 baris di bawahnya ada yang namanya listen 80. Port 80 digunakan sama 443. Jadi kita gantikan dengan port 8080. Kita tambahin ya 80-nya. Oke, ke bawah lagi. Nah, kita lanjutkan apa lagi yang kita peroleh di sini? Nanti ada lagi server lokal, server name localhost ya. Ini 80 juga. Oke, 2 tempat. Bisa ya anak bapak ya, 2 tempat tadi ya. Nah 2 tempat sudah kita simpan file, save. HTTPD di bagian ini selesai ya, jadi udah bisa kita close. Kemudian kita lanjutkan masih di folder yang sama, local disk C, SAM, Apache, conf. Di atasnya ada bagian ekstra, ini dia, ini ya. Kita klik. Nah, kalau tadi 80 sekarang 443 yaitu SSL yang pakai security ya. Ini ya. Nah, ini kita open with Notepad lagi. Nah, jadi akan kita buka ini. Dan kita konfigurasi, kita cari ini tadi filenya httpd SSL. Kita cari kira-kira nih ya, 443 ganti 4499. Dan ada 2 tempat lagi, kira-kira di bawahnya nggak jauh sekali ya. Nah, ini kita lihat nanti ada server name www.example.com sama virtual host default 443-nya ganti dengan 4499. Jadi ada 3 buah ya. Oke, 3 buah. Kemudian kita save. Oke, selesai, kita tutup dan kita kunjungi lagi yang tadi. Control panel SAM ya. Ini ya. Ini kita tutup 1, ini terbuka 2. Oke, kita jalankan Apache. Ya, ini running Apache-nya, lihat. Nah, running. Ya, berhasil. Portnya terbaca hijau. SQL-nya MySQL. Ya, juga kita start. Ya, running juga hijau. Ini FileZilla kita start lagi ulang. Ya, running. Oke. Sekarang kita lakukan pengujian dari browser. Kita akan buka lokal dari mulai HTTPD ya. Nah, gini ya. Kita akan buka http://localhost kemudian
SAM. Nah, kita buka, apa hasilnya? Oh iya, tentunya localhost SAM nggak bisa dibuka ya. Ini anak bapak tadi kan sudah pakai 8080 ya, ini. Ya, kita buka folder SAM. Folder SAM-nya belum bisa, ya. Kita lihat apa yang harus kita perbaiki. Apache sudah jalan ya. Nah, ini sudah jalan Apache-nya, start. Ya, posisi start tadi. Ya, kita tunggu running. Ya, coba kita ulang lagi HTTPS. Oh, ini yang paling sering ini. Wah, syukur juga nanti kelihatan di sini ya. Ini S-nya ini dihilangkan. Dia begitu kita enter langsung dia ke HTTPS biasanya. Jadi ketik ulang aja lagi. Ya, nah seperti ini ya. Nah, udah tahu masalahnya tadi ya. Jadi sudah diperlihatkan masalahnya tadi. Nah, kemudian kita buka parent directory. Ya. Berhasil ya, masuk. Kita lanjutkan instalasi WordPress-nya. Baik, instalasi WordPress, ketik ulang lagi ya. Ketik ulang lagi http, jangan salah ketik, //localhost 28080. Nama Anda tadi kan sudah, WordPress-nya sudah di rename ya. Nah, sudah di rename ya seperti ini. Nah, oke, kita jalankan. Kita tunggu sesaat. Ya. Kita tunggu sebentar. Ini agak lambat ya. Mungkin tadi banyak servis yang jalan di komputer ini. Jadi sabar saja menunggu. Kalau perlu kita ulang lagi http://localhost 8080. Ya. Ya, belum terbuka. Ya, sekarang sudah terbuka ya. Tadi harusnya ada ini ya, bagian bahasa. Tadi terenter saya ya, nggak apa-apa ya. Itu nanti di continue aja. Sekarang di let's go. Ini ya. Kemudian ini jangan diteruskan dulu. Kita harus buat database dulu ya. Buka CMD dulu ya. Nah, buka CMD. Kemudian yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi SAM-nya ya. Di sini ya. Nah, di bagian folder ini kita akan buat database ya. Kita change directory dulu, spasi cd c.2 /SAM lagi MySQL, kemudian /bin, jangan pakai D ya, bin ya. Sudah masuk bin, kita masukkan MySQL spasi -u spasi root untuk username-nya. Iya, sudah masuk MariaDB. Kita create database WordPress ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Ya, create database WordPress, enter. Ya, query oke. Jadi udah selesai. Nah, kalau ini sudah selesai, ini bisa kita tutup dulu ya. Kita masuk lagi ke sini, ke bagian ini. Kita akan buat username-nya sebagai root. Nah, sebagai root, passwordnya kosong. Passwordnya adalah kosong. Bukan gini, kosong, ini kosong tidak ada ya.
tidak ada password. Jangan passwordnya apa? Kosong, ketik kosong, bukan ya. Oke, submit. Kita lihat, ya, run installation, jalankan instalasi. Ya, apa yang terjadi? Tentu dia lagi menginstal, ya. Kita tunggu sesaat. Ya. Ya, sekarang di sini kita buat dulu, ini sudah welcome ya. Buat dulu, ini nama Anda ya. Nama kamu sendiri nanti. Ini seperti ini boleh ya. Username-nya juga nama Anda. Nama Anda sendiri ya. Kemudian apa lagi? Password. Passwordnya juga nama Anda lagi. Ya, passwordnya biar nampak ya. Password adalah nama Anda, biar nanti pengujinya nggak nanya-nanya lagi ya. Kemudian gunakan password lemah boleh. Email adalah buat saja email, terserah ya. Ini boleh UKK Web ID boleh ya, terserah ya. Emailnya boleh bebas. Kemudian di checklist dua-duanya ini. Kemudian install WordPress. Jelas ya? Jelas sekali. Kita install. Kalau tadi diklik ya, kita tunggu sejenak sampai nanti masuk ke bagian login ya. Nanti akan masuk ke bagian login yang kita lakukan dengan username kita sendiri. Nah, sukses ya. Kita sekarang login. Oke, login sebagai nama kita sendiri. Nanti kemudian passwordnya juga kita login. Ya, cukup lama. Kita tunggu. Oh, sudah masuk ya. Ya, ini sudah masuk ke dashboardnya. Oke, hasilnya sudah ada. Coba kita login lagi sebagai, ini tadi kan install ya. Nah, kalau mau mengedit webnya udah bisa. Kita sekarang masukkan HTTP localhost, kemudian nama ya. Jangan lupa 8080 karena port yang kita gunakan adalah port itu tadi ya. Nah, hasilnya adalah, nah ini dia. Jadi web servernya sudah selesai. Ya, oke. Dengan demikian web server sudah. Kita akan konfigurasi bagian lainnya ya. Kita akan konfigurasi bagian lain, yaitu mikrotik. Kita siapkan mikrotik ya. Kita buka, kemudian kita reset sistem, reset configuration, no default, reset. Oke. Nah, mikrotik akan kita reset dan kita konfigurasi. Setelah tadi web server, database server selesai dibuat ya di bagian server. Nah, untuk konfigurasi mikrotik tadi sudah dijelaskan gambarnya ya. Jadi ini langsung saja kita ke konfigurasi yang kita lakukan mulai dari IP address. Kita tunggu, masih reset, belum terdeteksi. Ya, kita tunggu. Kalau kita konekkan, ya sudah bisa. Nah, ini sudah kosong ya, kosong. Kemudian kita mulai dengan IP address. IP address ini ya. Jadi kita akan lanjut dengan Ether 1, yaitu 192.168.1. Saya nomor ini ya. Kamu nanti beda. Kalau saya buat-buat aja ini karena jaringan saya seperti ini.
nanti di lab kamu dapat nomor undian 192.168.18 misalnya, 12 misalnya ya. Jadi nggak diikut seperti ini ya. Ini contoh ya. Di Ether 1 apply. Oke. Nah, ini IP-nya sudah terbentuk di Ether 1. Kemudian di Ether 2 IP-nya adalah 10, kita plus lagi ya. 10 11 12 Ether 2 ya. 89/30. Oh, saya besarin aja ya biar nampak ya. Nah, per 30. Kok nggak dari tadi ya Pak bilang gitu ya. Nah, jadi ini Ether 2 ya, apply. Oke, ini untuk server ya. Ether 2 untuk server. Nah, untuk Ether 3 nanti untuk LAN IP-nya adalah 10 11 12 1/2 25 ya. 1/26 ya. Ini kan LAN-nya cuman apa ya? Cuman 50 ya. Nah, jadi kita buat Ether 3 untuk LAN, apply oke. Dan terakhir Ether 4 10 11 12 129/25 untuk 100 klien. Ini di Ether 4, apply oke. Udah selesai semua Ethernet yang kita konfigurasi. Baik, sekarang kita masuk ke IP apa ya? IP root tentunya supaya internetnya bisa nyambung ke bagian MikroTik kita. Nah, di sini udah jelas ya, bagian IP root, gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.1 sebagai gateway di internet kita yang sudah disetting juga di lab seperti itu ya. Oke, nah ini ya sudah reachable Ether 1. Kita tes dulu internet kita ya, apakah sudah nyambung. Kita langsung cek ya, kita cek di sini ping 8888 apa ya, connect ya, hasilnya TTL. Nah, jadi Ctrl C, coba ping Google, error atau enggak ya. Coba kita lihat ping Google. Waduh, error ya. Jadi ternyata Google masih error ya. Jadi kita apa settingnya supaya nggak error? Tentunya IP DNS ya. Kita setting IP DNS, servernya adalah 192.168.1.1 ya. Kemudian hello remote request, apply oke. Coba ping lagi Google-nya. Iya, sudah TTL ya, Google sudah TTL. Oke, kita lanjut kemana lanjutnya? Tentu ke bagian konfigurasi berikutnya, yaitu IP DHCP server untuk Ether 3 dan Ether 4 ya. Nah, setup untuk Ether 3, hati-hati nanti IP-nya ada permintaan khusus. Nah, ini IP yang tadi ya sudah masuk ya. Nah, ini permintaan khususnya, IP-nya diminta dari 11 sampai 60 ya. Jadi jangan di next-kan saja ya. Nah, oke, anak bapak hati-hati konfigurasinya. Ini DNS servernya. Oh, DNS servernya boleh diisi tambah dengan DNS Google ya. Next-kan sampai selesai ya. Oke, DHCP setup lagi untuk Ether 4 ya. Ada 2 tadi kan? Ya, next lagi, next. Nah, yang di sini permintaannya dari 131 karena 130 nanti dipakai oleh access point. Sampai 100 ke depannya adalah 230 pas 100 klien ya. Next. Nah, ini next. Ini boleh diisi 1 hari juga boleh, one day. Nah, seperti ini ya list time-nya. Nah, oke, selesai DHCP server. Kita lanjutkan untuk apa? Berikutnya adalah NAT. Nah, hampir kelupaan kan, NAT, IP firewall NAT. Kalau enggak nanti internetnya enggak nyambung ini ya. Ke ether yang lain ya. Nah, kita plus NAT. Kita mulai dari general. Ini mudah aja, chain src NAT ya, src NAT chain action masquerade. Yang lain enggak usah disetting ya. Nah, ini ya.
Kenapa? Karena kita isi gateway-nya ya. Oke. Nah, ini NAT-nya sudah bekerja dan kita lanjutkan berikutnya adalah ini untuk Q, pembatasan bandwidth di kabel ya. Nah, Q di kabel kita plus, Q-nya adalah limit untuk LAN lah ya. Ini kan LAN ya. Nah, untuk kabelnya di Ether 3, ya. Nah, LAN-nya di Ether 3 untuk 256 kilobyte per second dan 256 kilobyte per second upload dan download. Nah, mudah aja ya, apply, oke. Nah, ini nanti dibatasi LAN-nya ya. Kemudian berikutnya kita akan buat hotspot. Ini kita tutup dulu biar tidak mengganggu ya. Nih, nah, jadi kita akan buatkan hotspotnya untuk Ether 4. Ya, Ether 4 IP hotspot. Ya, ini IP hotspot ya. Nah, kita masuk ke servernya ya. Di server di sini ada hotspot setup. Nah, di mana hotspot? Di Ether 4. Ya, kita akan sambungkan ke Ether 4. Next. Ini adalah ya, IP-nya udah benar. Next. IP-nya yang tadi juga sudah benar, masuk sertifikat non, address server oke, DNS-nya 192 ya, tambahkan lagi dengan Google. Ya, kita lanjutkan next. Kemudian DNS name-nya, ini yang penting ya. Beri namamu, beri nama Anda, kemudian hotspot, kemudian ID, boleh gini ya, yang penting penamaannya benar. Nah, oke, next. Namanya adalah nama Anda sendiri. Kemudian passwordnya juga nama Anda sendiri. Ya, kemudian ini kita selesaikan. Nah, hotspotnya sudah. Nah, kemudian ada lagi user profile. Ya, kita lihat ini kan mau dibatasi ya. Nah, ini limit WLAN lah ya. Nah, tadi kan LAN, ini limit wireless LAN ya. Kemudian di sini share-nya boleh tambahkan ya biar bisa diakses banyak ya. 3. Nah, kemudian TXRX-nya, nah ini dia ya, 128K per 128K. Oke, jelas ya ini ya. Ya, apply, oke. Nah, limit WLAN-nya sudah. Sekarang usernya. Nah, ini user kita ini nggak nyambung ke limit LAN tadi ya, limit WLAN. Kita klik. Nah, ini boleh di hotspot 1 tadi. Kemudian profilnya tepatkan ke limit WLAN. Oke. Nah, udah selesai. Sudah selesai konfigurasi dari MikroTik. Begitu mudahnya ya. Nah, kita tutup kasus MikroTik. Nah, udah selesai MikroTiknya. Kita lanjut ke access point. Nah, ke access point kita buka browser. Ingat, kita IP-nya diobtenkan ya. Obtenkan IP Anda ya. IP Anda diobtenkan seperti ini ya. Diobtenkan ini ya. Obten jadi kosong ya. Kemudian buka kartu jaringannya ya. Kartu jaringannya dibuka nanti udah obten, lalu buka browser. Kemudian ketikkan ini ya. Ketikkan tplinkwifi.net. Nah, ini ya, tplinkwifi.net ya, kita enter. Nah, jadi nanti akan terbuka login TP-Link-nya. Nah, ini ya, dia minta password baru, kriteria passwordnya minimal 6 dan ada huruf, ada angka. Saya masukkan aja 654321. Kita ulang ya, 654321A. Nah, biar mudah. Lalu dia minta konfirmasi lagi 654321A biar ada hurufnya ya. Nah, boleh aja kamu buat password terserah ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Mudah saja ya. Mudah. Kita udah masuk ke TP-Link. Pertama ini. Nah, ini dia, skip dulu. Ini skip dulu ya. Skip. Kemudian ini ada quit ya, quit kan dia. Udah tadi skip, quit. Nah, masuk dia ke bagian ini. Yang lainnya nggak usah kita setting ini. Ini dua-duanya nggak usah kita setting ya. Internet nggak usah ya. Nah, ini juga nggak usah ya.
Nah, network map nggak usah, ini wireless aja sama advance ya. Ingat ya anak bapak ya, klik wireless. Apa yang mau kita lakukan? Ini mau dirubah menjadi nama Anda. Nah, buat nama Anda ya, namamu sendiri. Ini UKK ya, seperti ini. Security-nya gimana? Ini kan access point-nya nerima dari apa ya, jaringannya dari mikrotik, jadi dinonkan aja sudah. Nah, kita cari save-nya di bawah ya, save ya, udah di save, operation succeed ya, dah. Wireless sudah ya, ini aja loh, ini aja. Oke, sekarang advance. Nah, kita lihat di sini, ini mode operasinya apa, access point, jangan router ya, ini ya, pindahkan ke bawah, access point jadi ini. Udah itu anak bapak bisa simpan dan reboot, selesai. Mudah kan? Nah, mudah. Jadi selesailah sudah pengerjaan kita untuk ujian kompetensi. Nanti akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Bapak nggak usah tunggu lagi lah, ini nanti videonya terlalu panjang. Pokoknya nanti kamu bisa tadi kan seperti ini ya, pengujian dari localhost ya. Pengujian dari localhostnya kan seperti ini. Nanti hasilnya dari klien, nah seperti ini dari klien. Kemudian gimana? Kemudian nanti lupa tadi. Harusnya kamu ubah dulu IP servernya ya. Gini tadi. IP servermu Bapak ingatkan, nanti IP servermu adalah ini ya. Bentar ya. Nah, ini. IP servermu 10.11.12.90 diberikan di bagian server komputer yang pertama. Ya, nah ini ya, ini dia ya IP-nya. Udah tahu ya IP servernya. Setelah disetting baru kamu cek. Nah, seperti ini tadi hasilnya ya. Nah, kalau kamu bukan dari localhost tapi dari apa? Dari ini dia namanya. Dari kalau nanti adalah IP-nya HTTP. Kalau IP nggak usah pakai HTTP ya. 10.11.12.90.28080 baru slash nama siswa atau slash Irwansah di sini ya. Oke, jadi kamu bisa temukan bandwidth limit nanti ya. Nanti merah ini kalau udah apa ya, di pengujian bandwidthnya, nah, di stopnya di merah ini. Kemudian juga yang wireless nanti di stopnya di merah ya. Jadi berhasillah sudah pengujianmu. Nanti login pakai hotspot nama siswa. Kemudian ini kamu masuk ke 10.11.12.89.28080/nama siswa, muncul seperti ini. Kemudian kalau dilakukan test speed, nah berhasil dilakukan. Ini di bawah 128 kbps, bisa 120, 125 gitu ya. Oke anak-anak Bapak, sampai di sini dulu. Semoga sukses ujian kompetensi 2021, tamat dari SMK Telkom, dapat kerjaan yang bagus atau dapat kuliah yang bagus ya. Supaya kita orang tua dan gurumu merasa bangga dengan kalian-kalian semua. Baiklah, sampai di sini dulu. Salam dari Pak Irwansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.